Wah, 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 Denny Lanzaat dapat tawaran menggoda dari klub legendaris Ajax Amsterdam, tapi masih terikat janji suci dengan timnas Indonesia. Kabar menggemparkan ini bikin publik bertanya-tanya. Apakah sang juru taktik akan tetap bersama Garuda atau terbang pulang ke negeri kincir angin? Sosok yang sedang dielu-elukan di tanah air ini kini dihadapkan pada pilihan hidup dan mati karirnya. Kalau ia pergi, siapa yang akan menemani Kluivert mengangkat derajat sepak bola Indonesia di panggung dunia? Tapi jika ia bertahan, mampukah ia menolak? Godaan nostalgia dan gemerlap Liga Belanda yang menggoda? Drama panas ini jadi sorotan internasional, seluruh pecinta bola menahan napas menanti keputusan Denny Lanzaat yang bisa mengubah takdir timnas Indonesia selamanya. Saksikan fakta lengkapnya. Gila! Timnas Indonesia terancam hadapi monster sepak bola dunia di playoff. Piala Dunia 2026 bukan cuma satu tapi dua raksasa. Siap menyergap Garuda, Venezuela yang kejam dan Senegal yang buas. Siap menyantap harapan merah putih di jalur terakhir menuju Amerika. Kalau gagal jadi juara grup di ronde 4, Indonesia harus rela bertarung nyawa lawan tim bertabur bintang Eropa. Bayangkan Sadio Mane dan Koulibaly bisa saja menjadi mimpi buruk Garuda di laga hidup mati yang super tegang. Dan itu belum termasuk teror dari Amerika Latin, di mana Venezuela siap menggempur dengan gaya main sadis dan keras khas CONMEBOL. Penentuan nasib akan terjadi Maret 2026 di tanah netral yang bisa menjadi surga atau neraka bagi Garuda Muda. Mampukah Indonesia bertahan? Atau mimpi ke Piala Dunia hancur di tangan singa Afrika atau pendekar Andes? Saksikan fakta lengkapnya. Panik total, Borussia Mönchengladbach. Langsung dibuat deg-degan karena Kevin Dix tiba-tiba tumbang. Saat bela timnas Indonesia, cedera misterius. Kevin Dix di pertengahan laga, bikin klub barunya langsung curiga dan was-was jelang debut resmi. Belum sempat disambut di Jerman, Dix sudah disambut. Cedera parah usai laga tragis kontra Jepang yang berujung mimpi buruk untuk Indonesia. Gladbach langsung angkat tangan dan kesel karena pemain incarannya terpaksa diusung keluar lapangan. Lebih cepat dari perkiraan, MRI darurat dilakukan cedera ini. Bisa jadi bom waktu dan bikin rencana latihan pramusim klub Eropa itu berantakan. Sumarji buka suara, sebut Dix dan Yakob akan dipantau ketat. Tapi netizen malah heboh dan khawatir nasib pemain naturalisasi ini. Apakah ini awal dari drama panjang cedera beruntun atau hanya luka kecil yang diperbesar media? Jawaban sebenarnya masih tersimpan rapat di hasil MRI. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wah, 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 Denny Lanzaat dapat tawaran menggoda dari klub legendaris Ajax Amsterdam, tapi masih terikat janji suci dengan timnas Indonesia. Kabar menggemparkan ini bikin publik bertanya-tanya. Apakah sang juru taktik akan tetap bersama Garuda atau terbang pulang ke negeri kincir angin? Sosok yang sedang dielu-elukan di tanah air ini kini dihadapkan pada pilihan hidup dan mati karirnya. Kalau ia pergi, siapa yang akan menemani Kluivert mengangkat derajat sepak bola Indonesia di panggung dunia? Tapi jika ia bertahan, mampukah ia menolak? Godaan nostalgia dan gemerlap Liga Belanda yang menggoda? Drama panas ini jadi sorotan internasional, seluruh pecinta bola menahan napas menanti keputusan Denny Lanzaat yang bisa mengubah takdir timnas Indonesia selamanya. Saksikan fakta lengkapnya. Dunia sepak bola tanah air tengah diguncang oleh kabar super panas bak petir di siang bolong. Sang arsitek lapangan hijau, Denny Lanzaat, yang kini menjadi tangan kanan timnas Indonesia, dilaporkan tengah digoda klub legendaris asal Belanda, Ajax Amsterdam. Ya, klub elit yang pernah mengorbitkan nama-nama besar dunia itu kabarnya siap menyambut kembali mantan pemain mereka dengan tangan terbuka, kali ini sebagai asisten pelatih. Yang lebih dramatis lagi, ia bisa reuni dengan kompatriot lamanya, John Heitinga, sosok yang sudah tak asing lagi di dunia kepelatihan Belanda. Kebenaran kabar ini tak main-main,
karena telah dikonfirmasi langsung oleh agen pribadi Lanzaat. Jika tawaran itu diterima, maka ini bukan sekadar comeback biasa. Ini adalah pulang kampung ke sarang emas yang dulu membentuk karakter dan reputasinya di era 1990. Namun, tawaran megah dari Ajax datang di momen yang sangat sensitif. Sebab, baru beberapa bulan lalu, tepatnya Januari 2025, PSSI dengan penuh bangga memperkenalkan Lanzaat sebagai bagian dari trio maut pelatih timnas Indonesia bersama maestro Patrick Kluivert dan taktisi Alex Pastoor. Bahkan tak lama kemudian, legenda lain, Gerald van den Burg, ikut memperkuat tim kepelatihan Garuda, memperlihatkan betapa seriusnya proyek jangka panjang timnas saat ini. Ketika PSSI melamar, Lanzaat tidak ragu sedetik pun. Ia langsung mengiyakan dengan semangat membara, karena bagi pria berdarah Maluku ini, bekerja untuk Indonesia bukan hanya soal karier, tapi panggilan hati dan darah. Saya tidak perlu berpikir lama, ujarnya lantang kepada Football Premier. Kedekatannya dengan Kluivert juga menjadi bahan bakar emosional yang memperkuat keputusannya. Mereka berdua pernah bahu-membahu membela Ajax dan timnas Belanda, dan kini memimpin generasi emas Garuda untuk menoreh sejarah menuju Piala Dunia 2026. Namun kini, badai dilema datang menerpa. Apakah Lanzaat akan terus menakodai kapal besar bernama Indonesia atau akan menyeberang kembali ke pelabuhan lama di Amsterdam? Belum ada pernyataan resmi dari pihak manapun, baik PSSI maupun sang pelatih. Tapi yang jelas, keputusan ini bukan sekadar soal pribadi. Ini soal masa depan satu bangsa sepak bola. Jika ia pergi, maka stabilitas strategi dan arah misi besar menuju pentas dunia bisa terguncang. Tapi jika ia bertahan, maka kisah kepahlawanan baru bisa terus dilanjutkan. Semua mata tertuju pada satu nama, Denny Lanzaat. Gila, timnas Indonesia terancam hadapi monster sepak bola dunia di playoff. Piala Dunia 2026 bukan cuma satu tapi dua raksasa. Siap menyergap Garuda, Venezuela yang kejam dan Senegal yang buas. Siap menyantap harapan merah putih di jalur terakhir menuju Amerika. Kalau gagal jadi juara grup di ronde 4, Indonesia harus rela bertarung nyawa lawan tim bertabur bintang Eropa. Bayangkan Sadio Mane dan Koulibaly bisa saja menjadi mimpi buruk Garuda di laga hidup mati yang super tegang. Dan itu belum termasuk teror dari Amerika Latin, di mana Venezuela siap menggempur dengan gaya main sadis dan keras khas CONMEBOL. Penentuan nasib akan terjadi Maret 2026 di tanah netral yang bisa menjadi surga atau neraka bagi Garuda Muda. Mampukah Indonesia bertahan atau mimpi ke Piala Dunia hancur di tangan singa Afrika atau pendekar Andes? Saksikan fakta lengkapnya. Timnas Indonesia tengah menorehkan kisah epik nan mengguncang jagat sepak bola Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda melaju hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jalan menuju Amerika belumlah mulus. Ini baru awal dari pertarungan berdarah penuh drama dan ketegangan tinggi. Garuda harus bersaing di grup maut bersama 5 kekuatan Asia lain, Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Hanya juara grup yang bisa mengunci tiket langsung ke Piala Dunia, sedangkan peringkat 2 harus siap masuk ke lorong gelap dan menakutkan, babak playoff antar konfederasi. Disinilah mimpi bisa berubah jadi mimpi buruk jika tak bersiap matang. Jika gagal menjadi yang terbaik di grupnya, Indonesia akan masuk duel penentuan pada November 2025 untuk memperebutkan satu tempat ke playoff internasional. Dan siapa calon lawannya? Bukan sembarang lawan, tapi 2 kekuatan dunia dari benua lain. Senegal, sang penguasa Afrika, dengan barisan bintang Eropa seperti Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy, serta Venezuela, tim Amerika Selatan yang sedang mengamuk dan bisa menyapu siapapun dengan kekuatan fisik dan teknik tinggi khas CONMEBOL.
Senegal saat ini bercokol di ranking ke-18 dunia dan punya pengalaman 3 kali tampil di Piala Dunia. Bukan lawan yang bisa dianggap enteng, bahkan untuk negara top sekalipun. Di sisi lain, Venezuela yang belum pernah ke Piala Dunia tetap menjadi lawan mematikan karena mereka bertarung di zona yang sama dengan Brasil dan Argentina. Siapapun yang bertemu mereka harus siap disambar badai dari Andes. Mekanisme playoff FIFA sangat kejam. 6 tim dari 6 konfederasi hanya akan memperebutkan 2 tiket. 4 tim dengan ranking FIFA terendah akan disaring dulu dalam semifinal 1 laga, lalu 2 pemenangnya akan melawan 2 tim tertinggi dalam final super panas. 2 yang selamat dari neraka ini akan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertarungan ini dijadwalkan Maret 2026 dan akan digelar di negara netral yang akan diumumkan FIFA. Tempat di mana semua harapan akan dipertaruhkan dalam 1 laga hidup dan mati. Mengingat kekuatan luar biasa dari lawan potensial, para analis menyarankan Indonesia wajib mati-matian jadi juara grup di ronde keempat jika tak ingin berhadapan langsung dengan singa Afrika atau banteng Amerika Selatan. Pilihan kini ada di tangan Indonesia, rebut tiket langsung dan catat sejarah, atau ambil risiko bertarung melawan raksasa dunia dalam medan perang playoff yang penuh darah, air mata, dan tensi mendidih. Panik total, Borussia Mönchengladbach. Langsung dibuat deg-degan karena Kevin Dix tiba-tiba tumbang. Saat bela timnas Indonesia, cedera misterius. Kevin Dix di pertengahan laga bikin klub barunya langsung curiga dan was-was jelang debut resmi. Belum sempat disambut di Jerman, Dix sudah disambut. Cedera parah usai laga tragis kontra Jepang yang berujung mimpi buruk untuk Indonesia. Gladbach langsung angkat tangan dan kesel karena pemain incarannya terpaksa diusung keluar lapangan. Lebih cepat dari perkiraan, MRI darurat dilakukan cedera ini. Bisa jadi bom waktu dan bikin rencana latihan pramusim klub Eropa itu berantakan. Sumarji buka suara, sebut Dix dan Yakob akan dipantau ketat. Tapi netizen malah heboh dan khawatir nasib pemain naturalisasi ini. Apakah ini awal dari drama panjang cedera beruntun atau hanya luka kecil yang diperbesar media? Jawaban sebenarnya masih tersimpan rapat di hasil MRI. Saksikan fakta lengkapnya. Kepanikan langsung menyelimuti markas besar Borussia Mönchengladbach setelah kabar mengejutkan datang dari Asia. Kevin Dix, pemain anyar mereka, mendadak tumbang akibat cedera saat memperkuat timnas Indonesia. Momen mengejutkan itu terjadi di laga penuh derita saat Indonesia digilas Jepang dengan skor telak 0-6 di partai pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya pada 10 Juni 2025. Belum sempat mencicipi rumput Bundesliga secara resmi, Dix sudah dihantam masalah fisik yang bikin jantung petinggi Gladbach berdebar kencang. Ia harus ditarik keluar hanya dalam waktu 27 menit setelah pertandingan dimulai, sebuah pertanda yang langsung menyalakan alarm darurat di kubu Jerman. Media ternama Jerman, Bild, tanpa basa-basi menulis bahwa rasa cemas tengah melanda klub tersebut karena Dix adalah bagian vital dari rencana musim depan mereka. Meskipun Dix sejauh ini belum secara resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Gladbach, kesepakatan hitam di atas putih sudah terjalin. Dan tentu saja ekspektasi klub sangat tinggi pada bek kanan berusia 28 tahun itu. Namun harapan manis tersebut terancam pupus jika cedera ini terbukti parah. Klub pun mulai mempertanyakan apakah Dix, yang sebelumnya juga sempat didera cedera otot hanya 3 pekan lalu, akan pulih tepat waktu untuk ikut latihan pramusim yang akan digelar pada Juli mendatang. Pihak timnas Indonesia pun langsung bergerak cepat. Menurut pernyataan manajer timnas, Sumarji, Dix bersama Yakob Sayuri akan menjalani pemeriksaan MRI begitu tiba di Jakarta guna mengetahui seberapa parah cedera yang dideritanya. Pemeriksaan ini menjadi penentu apakah mantan pemain Feyenoord dan FC Copenhagen itu hanya sekadar mengalami cedera ringan atau justru tengah memasuki fase cedera kronis yang bisa menghantui kariernya.
Kini, masa depan Kevin Dix di Bundesliga jadi penuh tanda tanya, bahkan sebelum lembar barunya dibuka secara resmi. Apakah ini akan menjadi awal dari kisah tragis atau cuma badai kecil di awal petualangan? Dunia menunggu, Gladbach harap-harap cemas, dan seluruh fans timnas Indonesia hanya bisa berdoa agar sang benteng tak roboh permanen di tengah jalan. Gempar, Cina panik dan langsung bidik Shin Tae-yong. Jadi penyelamat, negara raksasa ini tiba-tiba kepincut pelatih timnas Indonesia, laga di GBK, bikin mereka terkapar. Shin jadi idola baru di negeri tirai bambu, gaji murah tapi kualitas dewa. Momen gol penalti Romeni bikin geger dan ubah nasib bangsa. Dari lolosnya Indonesia hingga runtuhnya harapan Cina, semua gara-gara STWI. Media Cina histeris, sosok Shin dinilai cocok jadi juru selamat sepak bola mereka. Apakah Shin akan tinggalkan Garuda dan pindah ke sarang naga? Jawaban yang ditunggu-tunggu kini mengguncang Asia. Saksikan fakta lengkapnya. Awas geger, Garuda muda siap mengamuk di tanah sendiri, Filipina. Bisa jadi korban pertama. Apakah laga ini akan jadi pembantaian paling brutal di AFF U33 jadwalnya? Sudah keluar dan fans timnas harus siap-siap. Supporter diminta siaga penuh karena pertandingan ini diprediksi bikin jantung deg-degan. Akankah Justin Hubner dan kolega tunjukkan magis luar angkasa mereka? Deretan bintang muda, diaspora bawa aura kejutan yang bisa bikin Filipina menyesal. Datang ke Indonesia, persaingan di grup A panas membara, tapi bisakah Garuda muda tampil seperti raja di kandangnya sendiri? Saksikan fakta lengkapnya. Wow! Perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam bikin geleng kepala. Timnas Garuda melesat di jalur cepat menuju puncak dunia, sementara Brunei masih tersesat di lorong gelap sepak bola internasional. Pertemuan keduanya di Piala AFF U23 2025 diprediksi bakal jadi pertunjukan sepihak yang penuh drama dan kejutan mengejutkan. Ranking FIFA, seperti antara surga dan neraka, siapa sangka gapnya bisa sampai segini jauhnya. Timnas Indonesia sudah di level Asia, Brunei masih belajar lari. Siapakah yang akan bertahan saat duel berlangsung? Atau akankah ini jadi pembantaian terbuka? Semua jawaban akan tersaji Juli 2025 di panggung Piala AFF U23 yang penuh gairah. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Gempar, Cina panik dan langsung bidik Shin Tae-yong. Jadi penyelamat, negara raksasa ini tiba-tiba kepincut pelatih timnas Indonesia, laga di GBK, bikin mereka terkapar. Shin jadi idola baru di negeri tirai bambu, gaji murah tapi kualitas dewa. Momen gol penalti Romeni bikin geger dan ubah nasib bangsa. Dari lolosnya Indonesia hingga runtuhnya harapan Cina, semua gara-gara STWI. Media Cina histeris, sosok Shin dinilai cocok jadi juru selamat sepak bola mereka. Apakah Shin akan tinggalkan Garuda dan pindah ke sarang naga? Jawaban yang ditunggu-tunggu kini mengguncang Asia. Saksikan fakta lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari negeri tirai bambu. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, saat ini sedang berada dalam kondisi darurat setelah tim nasional mereka secara menyedihkan tumbang dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan siapa yang mereka lirik sebagai penyelamatnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Shin Tae-yong, pelatih jenius yang kini sedang membawa timnas Indonesia terbang tinggi ke level Asia. Setelah dikejutkan dengan kekalahan tragis dari Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 lewat sepakan penalti maut dari Ole Romeni, nasib Cina langsung ambruk. Kekalahan itu bukan hanya membuat mereka pulang lebih awal, tapi juga menendang sang pelatih Branko Ivankovic keluar dari kursi panas kepelatihan. Dalam laga yang menjadi mimpi buruk itu, Indonesia tampil seperti singa lapar, sementara Cina justru terlihat seperti naga tanpa taring. Tak cukup dengan satu kemenangan atas Bahrain,
Catatan mengenaskan Cina di fase kualifikasi ini pun berbicara sendiri. Hanya 9 poin dari 10 laga, 7 kekalahan, dan mimpi Piala Dunia yang terkubur hidup-hidup. Tak butuh waktu lama, CFA pun langsung bergerak cepat dan memasukkan nama Shin Tae-yong sebagai kandidat nomor 1 untuk memimpin revolusi besar-besaran. Media kenamaan Cina seperti Sohu bahkan memuji Shin setinggi langit, bukan hanya karena rekam jejak gemilangnya, tetapi juga karena gajinya yang hanya sepertiga dari pelatih sebelumnya, membuatnya jadi solusi ideal non-ekonomis. Lebih dari itu, Shin dinilai sebagai arsitek brilian yang sukses meracik timnas Indonesia hingga menembus babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah sejarah baru yang menggetarkan jagat sepak bola Asia Tenggara. Ia bukan hanya mampu mengangkat performa, tetapi juga piawai dalam mereformasi tim dengan melibatkan pemain diaspora berbakat dari Eropa. Transformasi ala Shin inilah yang dianggap sangat pas dengan visi CFA yang kini ingin memperbaiki kondisi tim dari akar-akarnya. Namun, bukan berarti jalan Shin menuju kursi panas timnas Cina sudah mulus. Beberapa nama lain juga masuk radar, seperti Zheng Ji, pelatih tim U21 Cina, dan Gao Hongbo, legenda lama yang masih dicintai publik. Tapi dibandingkan mereka, nama Shin lah yang paling bersinar, terutama karena ketegasannya, kecerdasan taktiknya, dan keberhasilannya menjaga semangat juang tim walau diterpa badai. CFA tahu bahwa waktu mereka sempit. Dengan laga penting melawan Korea Selatan di Piala Asia Timur yang tinggal menghitung hari, keputusan besar harus segera diambil. Mereka membutuhkan pemimpin baru, bukan hanya pelatih biasa. Dan di tengah situasi penuh tekanan itu, nama Shin Tae-yong justru bersinar paling terang, menjadi cahaya harapan bagi sepak bola Cina yang sedang tenggelam. Awas geger! Garuda Muda siap mengamuk di tanah sendiri, Filipina. Bisa jadi korban pertama. Apakah laga ini akan jadi pembantaian paling brutal di AFF U33 jadwalnya? Sudah keluar dan fans timnas harus siap-siap. Supporter diminta siaga penuh karena pertandingan ini diprediksi bikin jantung deg-degan. Akankah Justin Hubner dan kolega tunjukkan magis luar angkasa mereka? Deretan bintang muda, diaspora bawa aura kejutan yang bisa bikin Filipina menyesal. Datang ke Indonesia, persaingan di grup A panas membara, tapi bisakah Garuda Muda tampil seperti raja di kandangnya sendiri? Saksikan fakta lengkapnya. Sahabat sepak bola se-Indonesia Raya, bersiaplah menyambut pesta besar yang akan menggetarkan tanah air. Timnas Indonesia U23 akan memulai petualangan meganya di Piala AFF U23 2025 dan laga perdana kontra Filipina bakal jadi medan pertempuran krusial yang bisa menentukan nasib di fase grup. Pertandingan ini bak duel hidup mati. Tak ada ruang untuk kesalahan jika Garuda Muda ingin terbang tinggi menembus langit semifinal. Laga panas ini akan berlangsung pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di hadapan ribuan supporter fanatik yang siap mengguncang stadion. Kemenangan atas Filipina menjadi harga mati bagi skuad asuhan Gerald Vandenberg. Apalagi persaingan di grup A sangat ketat dengan kehadiran musuh bebuyutan seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Hanya juara grup yang otomatis melenggang ke semifinal, sementara runner-up terbaik harus bersaing sengit dengan tim-tim dari grup lain. Tak heran, Garuda Muda tak boleh sekadar menang. Mereka harus menang besar, menang meyakinkan, dan menang penuh wibawa. Untuk itu, Vandenberg diyakini akan menurunkan kekuatan terbaik dari negeri ini, termasuk sejumlah pemain keturunan yang siap menebar teror di lapangan. Nama-nama seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jens Raffen, hingga Dion Marks disebut-sebut masuk radar. Pengalaman mereka di level Eropa dan timnas senior akan jadi senjata mematikan yang siap menghancurkan pertahanan Filipina. Ini bukan cuma pertandingan biasa, ini adalah awal dari mimpi besar. Ini adalah panggung bagi Garuda Muda untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tim, tapi generasi emas yang siap mengubah peta sepak bola Asia Tenggara. Siapkan nyali, siapkan semangat,
dan pastikan kamu tidak melewatkan pertandingan yang bisa jadi momen paling bersejarah di Piala AFF U23 2025, jadwal Garuda Muda versus Filipina, Jumat 18 Juli 2025, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Wow, perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam bikin geleng kepala. Timnas Garuda melesat di jalur cepat menuju puncak dunia, sementara Brunei masih tersesat di lorong gelap sepak bola internasional. Pertemuan keduanya di Piala AFF U23 2025 diprediksi bakal jadi pertunjukan sepihak yang penuh drama dan kejutan mengejutkan. Ranking FIFA, seperti antara surga dan neraka, siapa sangka gapnya bisa sampai segini jauhnya. Timnas Indonesia sudah di level Asia, Brunei masih belajar lari. Siapakah yang akan bertahan saat duel berlangsung? Atau akankah ini jadi pembantaian terbuka? Semua jawaban akan tersaji Juli 2025 di panggung Piala AFF U23 yang penuh gairah. Saksikan fakta lengkapnya. Pertarungan peringkat FIFA antara Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam seolah jadi tontonan kontras yang mencolok bak siang dan malam, langit dan bumi, bahkan surga dan jurang neraka. Betapa tidak, selisih ranking kedua negara ini begitu mencengangkan hingga membuat siapapun yang melihatnya tak kuasa menahan decak kagum dan geleng-geleng kepala. Indonesia, dengan deru langkah yang cepat dan penuh percaya diri, kini bercokol gagah di posisi 118 dunia dengan raihan 1.154,55 poin, buah manis dari kerja keras skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Brunei Darussalam harus rela terseok di peringkat 183, hanya menggenggam 900,62 poin. Menjadi pengembara yang tersesat di belantara sepak bola dunia, tertinggal jauh dari rombongan besar negara-negara kompetitif. Bayangkan saja, mereka bahkan masih berada di bawah negara kecil seperti Dominika dan cuma unggul tipis dari Bangladesh. Sebuah ironi yang menusuk hati para pecinta sepak bola di sana. Pertemuan kedua tim ini dalam ajang Piala AFF U23 2025 yang akan bergulir Juli mendatang diprediksi akan menjadi tontonan dramatis dengan aroma dominasi mutlak dari Timnas Indonesia. Skuad muda Garuda yang kini sedang naik daun tergabung dalam grup A bersama Brunei, Malaysia, dan Filipina. Panggung ini bukan sekadar turnamen biasa, tetapi ajang pembuktian bagi talenta-talenta muda Indonesia yang haus akan panggung internasional dan tak sabar dipanggil masuk tim senior. Kesuksesan Indonesia dalam menekuk Cina 1-0 pada laga 5 Juni 2025 lalu semakin mempertebal optimisme publik, meskipun harus menelan kekalahan pahit 0-6 dari raksasa Asia, Jepang, 5 hari berselang. Tapi perjuangan belum usai, justru itu jadi cambuk semangat untuk bangkit dan berlari lebih kencang. Apalagi dengan kehadiran para pemain naturalisasi berdarah Eropa yang menambah kekuatan timnas menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Sementara itu, Brunei tampak seperti kapal tua yang sedang mencari arah dalam badai, belum juga menemukan peta menuju kejayaan. Jika perbedaan ini adalah jurang, maka lebar jurangnya sudah tak terukur dengan akal sehat. Dan saat dua dunia yang begitu berbeda ini bertabrakan di lapangan hijau, bersiaplah menyaksikan laga yang bisa jadi akan jadi sejarah, baik sebagai pelajaran ataupun penegasan dominasi satu bangsa atas yang lain.